Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan di dalam pembahasan kita di dalam kitab Roma. Dan sekarang kita tiba di Roma pasal 11. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta kasih setiamu, buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jikalau saat ini kami masih Engkau berikan napas kehidupan, dan saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan dimanapun kami berada, dengan pergumulan kami masing-masing, Engkau melihat, Engkau tahu, dan Engkau boleh menolong kami dalam perjalanan hidup kami. Dan bila firman-Mu ini Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu yang tidak pernah mampu tanpa Engkau. Di dalam nama Yesus, amin. Salam, sekali lagi salam. Ya, hari ini kita akan melanjutkan di pasal yang ke-11 dari kitab Roma, ayat 1 sampai 36. Jadi kalau saya boleh kasih judul dari Roma pasal 11 ini, walaupun perikopnya di Alkitab kita dikatakan sisa Israel. Ya, tetapi saya ingin bawa kita semua di sini untuk melihat gambaran besar apa yang ada di pasal 11 ini. Saya beri judul janji Allah pada umatnya menunjukkan kesetiaan Allah. Jadi janji Allah pada umatnya menunjukkan kesetiaan Allah, ya. Jadi kalau kita lihat di pasal 8 sampai pasal 9 ini sampai 11 ini, kita melihat bagaimana Allah berbicara tentang umatnya Israel, bagaimana Allah berurusan dengan umatnya Israel, ya. Dan di pasal 11 ini kita akan melihat, ya, dari pasal 9, 10 dan bagian terakhir pasal 11, kita akan melihat bagaimana janji Allah pada umatnya itu menunjukkan pribadi Allah yang selalu menggenapi apa yang Dia janjikan. Jadi apa yang Dia janjikan kepada umatnya, bangsa Israel itu, waktu Tuhan menggenapi, itu menunjukkan kasih setianya yang luar biasa. Dan kalau kita melihat kasih setia Allah yang luar biasa ini pada umatnya Israel, kita juga bisa melihat kasih setia Allah pada kita sebagai umat pilihan Tuhan di dalam iman kita di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, mengapa ada pasal 9, 10, 11? Bagaimana Rasul Paulus fokus berbicara kepada umat bangsa Israel, umat pilihan Allah, untuk menunjukkan kepada kita kalau Allah begitu baik, setia, yang berurusan dengan umatnya Israel, maka Allah akan berurusan dengan kita juga. Bagaimana Dia tetap mengasihi kita, Dia setia dalam setiap kehidupan kita. Kita akan lihat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 dari pasal yang ke-11. Firman Tuhan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, dan tidak sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Wow. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai 5, bagaimana Paulus di sini ingin memastikan, ya, pada kita semua, ya, karena Tuhan belum selesai kepada umatnya Israel. Makanya penekanan pertama yang Rasul Paulus tekankan, jadi apakah Tuhan sudah tinggalkan bangsa Israel? Jawabannya belum, ya, pada umatnya belum, ya, Tuhan belum selesai kepada umatnya. Karena kalau kita lihat zaman sekarang, gereja-gereja sekarang di saat ini, zamannya kita saat ini, ya, kalau kita sering mendengar bagaimana bahkan beberapa gereja menyatakan bahwa orang Kristen itulah sekarang Israel rohani, umat pilihan Allah yang menggantikan umat Israel, ya, sebagai bangsa Israel, sebagai umat pilihan Allah. Itu sudah tergantikan. Jadi mereka berkata bahwa Allah sudah nggak ada urusan lagi sama bangsa Israel, ya. Karena sekarang kita lah Israel, umat pilihan Allah. Ya, jadi Allah sudah selesai sama umatnya Israel. Belum, ya. Allah belum selesai dengan umatnya Israel, ya. Karena janji-janji Allah kepada umat Israel akan Allah genapi. Pekerjaan Allah melalui bangsa Israel akan terus Allah lakukan. Seperti itu, ya. Karena pemahaman yang seperti itu yang saya tadi katakan itu jelas salah,
ya, dan sangat berbahaya, ya, karena di pasal ini jelas menunjukkan pada kita Allah tidak meninggalkan umatnya Israel. Allah belum selesai pada umatnya. Apa yang kita bisa tarik pelajari di sini untuk kita pribadi, ya? Malah di sini kita bisa melihat kesetiaan Allah, ya, di dalam janji Allah pada Israel. Itu menunjukkan pada kita sebagai umat pilihannya, ya, pada kita sebagai umat pilihan kena anugerah di dalam Yesus Kristus, ya, bahwa kita ini, ya, bahwa Allah juga setia terhadap kita sebagai umatnya, ya, untuk dia menggenapi setiap janji-janji pekerjaan yang sudah dia rancangkan dalam setiap kehidupan kita. Seperti itu. Jadi kalau Allah setia kepada bangsa Israel, maka Allah setia kita yang adalah umat pilihannya juga di dalam iman kita, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita lihat, ya, di sini Paulus pakai contoh kisah di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Ya, kita akan kembali sedikit, ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan, ya. Jawabnya, aku bekerja giat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena seorang Israel meninggalkan perjanjianmu, ya. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kita tahu kisah ini, ya. Bagaimana kalau kita melihat, ya, di sini Elia, ya, seperti itu. Dia berpikir bahwa dia sendirian, ya, seperti itu. Ya, tidak ada lagi yang menyembah Allah dia hanya sendiri saja. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Allah menyatakan di ayat yang ke-20, ayat yang ke-18 firman Tuhan, tetapi, ya, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium dia. Wow, ya, luar biasa. Di sini kita melihat, ya, bagaimana apa yang Elia pikirkan salah, ternyata Tuhan masih sisakan orang-orang 7.000 orang yang juga tidak menyembah Baal, yang masih setia kepada Allah. Wow, luar biasa, ya. Dan kalau kita, ya, tahu kisahnya Elia ini, ya, itu membuat kita juga sadar bahwa terkadang kita merasa diri kita ini sendirian di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi percayalah bahwa bahkan di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan Kristen kita, kita tidak pernah sendiri. Karena yang pertama, bahwa ada Tuhan yang selalu ada buat kita. Dan ada Tuhan yang selalu ada untuk mengutus, mengirim orang-orang yang juga dikasihinya untuk menguatkan dan mendukung kita. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, atau baik di dalam pelayanan kita, ya. Karena kadang kita sebagai orang percaya atau yang terlibat dalam pelayanan, kadang kalau pada saat tekanan, pergumulan begitu berat, ya, kita berpikir, wih, beta sendirian, ya. No, ada Tuhan, ada orang-orang, ya, yang Tuhan akan kirim juga untuk menguatkan, mendukung kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dalam pelayanan kita. Ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kita kembali dalam Roma pasal 11. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka, dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Kalau kita lihat ayat 6 sampai 10 ini, ya, dikatakan, dan kalau Allah setia, ya, Allah itu tidak meninggalkan umatnya, bukan karena siapa mereka atau perbuatan mereka lagi, tetapi karena pribadi Allah, ya. Jadi bukan karena apa yang bangsa Israel lakukan lagi, ya, tetapi karena apa kasih karunia Allah, perbuatan Allah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Kalau mereka diselamatkan, ya, bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia. Dan itu yang orang-orang percaya, orang-orang yang punya iman dalam Kristus harus miliki, ya, keyakinan
Ya, iman. Bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan perbuatan baik kita bahkan, tetapi kasih karunia yang memampukan kita akhirnya untuk berbuat baik. Ya, jangan dibalik. Ya, kita dengar bahwa dunia ini sudah terbalik. Segala sesuatu sistem yang ada di dunia ini terbalik. Ya, bahkannya ada juga bahkan secara rohani orang coba balik. Ya, berbuat baik untuk diselamatkan. Padahal di dalam iman kita dalam Yesus Kristus, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ada Roh Kudus tinggal dalam kita yang memampukan kita pada akhirnya untuk berbuat baik. Jadi kita berbuat baik bukan karena untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh karena kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan kasih karunia ini kalau kita lihat ya di dalam Efesus pasal yang kedua. Kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan ada orang yang sombong. Karena kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan perbuatan kita, ya seperti itu. Dan kasih karunia ini diterima bagi mereka yang mau percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus Tuhan kita, seperti itu. Dan yang mau menerima ya apa yang dia sudah lakukan di atas kayu salib, seperti itu, ya. Dan gak semua orang memang pada saat mendengar Injil kasih karunia ini menerima. Ada orang yang menerima, ada orang yang mengeraskan hatinya atau tidak mau terima. Tetapi percayalah, hidup kita punya pilihan. Saudara menerima Kristus, surga. Saudara menolak Kristus Yesus, neraka. Ya, seperti itu. Ya. Jadi pada saat saudara pergi di dalam pelayanan penginjilan seperti itu, yang memberitakan Injil, ya, saudara jangan bersedih pada saat ada orang-orang yang mungkin di dalam pemberitaan saudara tidak mau terima. Karena memang firman Tuhan jelas katakan ada yang terima, ada yang tidak mau terima. Seperti itu. Ya, tapi bagian saudara lakukan, nyatakan Injil kasih karunia. Ayat 11 sampai yang ke-12. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-sekali tidak, tetapi pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Wow, ya. Kita lihat di ayat 11-12 ini. Bahkan dalam kejatuhan atau pelanggaran umatnya Israel, Allah ada tujuan untuk apa? Ya, untuk bukan hanya untuk orang Yahudi saja, ya, seperti itu. Tetapi untuk kita juga orang yang di luar Yahudi. Ya, yang pertama dikatakan supaya bangsa-bangsa lain menerima keselamatan itu. Dan yang kedua dikatakan supaya bangsa Israel cemburu. Ya, seperti itu. Jadi artinya bahwa apapun yang terjadi kepada umatnya bangsa Israel, Allah punya tujuan. Bahkan dalam penolakan mereka supaya keselamatan itu sampai kepada orang-orang yang di luar dari Yahudi. Dan pada akhirnya kita di sini saat ini juga bisa berbicara di dalam Injil kasih karunia Allah. Ya. Dan itu yang terus kita kumandangkan, beritakan. Ya. Seperti itu sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik di dalam keberhasilan, kegagalan kita dalam kehidupan rohani kita, percayalah di dalam pertobatan, ya kalau kita jatuh dalam dosa dan kita mau kembali, Tuhan bisa pulihkan hidup kita dan bahkan memakai itu untuk kemuliaan namanya. Makanya di beberapa saat yang lalu, ya di dalam pasal 8 Paulus katakan, di dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, dalam segala hal. Apa itu segala hal? Ya segala hal. Tidak bisa didefinisikan segala hal, artinya semuanya. Seperti semuanya. Ya, seperti itu. Dan Tuhan bisa bekerja dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang percaya dalam namanya. Ayat 13 sampai 24. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi,
Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jika kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu akan dipotong juga. Wow. Kalau kita lihat ayat 11, ya, ayat 13 sampai 24 ini, ya, seperti itu. Ayat 23, saya akan selesaikan. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Ya, ayat 13:24. Ini ada kabar baik di sini dan juga ada peringatan bagi bangsa-bangsa yang di luar dari Yahudi. Ya, ada kabar baik yang luar biasa. Kita akan lihat, tetapi juga ada peringatan bagi bangsa-bangsa yang di luar Yahudi. Intinya kalau kita lihat ya, dari ayat 11, ayat 13 sampai 24 ini, kita sebagai orang-orang yang di luar dari bangsa Yahudi asli, ya, yang kita oleh iman diselamatkan. Jangan pernah bermegah diri, ya. Jangan pernah sombong, ya. Dan pada akhirnya kita santai, nyaman di dalam iman kita, dalam Kristus Yesus, dalam kemurahan Allah. Tetapi kita harus terus bertekun dalam Injil kasih karunia. Kita harus terus bertekun, kita harus terus tinggal dalam kemurahan Allah, ya. Terus mengenal pribadinya dan dipakai oleh Dia. Jadi kita nggak boleh bermegah, menyombongkan diri. Bahkan pada akhirnya berpikir menganggap bangsa Israel, kitalah sekarang bangsa Israel, umat pilihan Allah, dan Tuhan tidak lagi pakai bangsa Israel, ya, umat yang Dia pilih. Ya, seperti itu. Kita jangan berpikir, wah Tuhan sudah nggak pakai mereka, sekarang Tuhan pakai kami ini yang di dalam iman. Iya, Tuhan pakai kita dalam iman, tapi Tuhan juga pakai mereka, umatnya bangsa Israel, karena Allah belum selesai pada mereka. Allah tetap setia kepada mereka, seperti Allah setia kepada kita. Seperti itu, ya. Jadi bagian kita tetap bertekun dalam kemurahannya, ya. Apa yang menjadi bagian rohani yang kita harus lakukan, ya, memfokuskan hidup kita dalam kehidupan rohani, melakukan hal-hal yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan rohani kita, jam-jam doa kita, pembacaan firman kita, terus bertekun di dalamnya. Karena oleh itu iman kita terus bertumbuh sampai kedatangannya yang kedua kali, ya. Dan kita lihat juga di sini, ya, kita tidak boleh berpikir bahwa Allah itu sudah selesai dengan bangsa Israel. Karena Allah belum selesai, ya, dan bahkan melalui kesetiaan Allah pada bangsa Israel, kita bisa melihat kesetiaan Allah kepada kita. Ya. Di sini sangat menarik bagaimana Rasul Paulus memakai bangsa Israel sebelum dia masuk ke aplikasi dari iman kita dalam Kristus Yesus di pasal 12 nanti sampai akhir. Ya, bagaimana kita menghidupi iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Dia meyakinkan kita dulu. Bagaimana Rasul Paulus memakai bangsa Israel untuk menunjukkan kepada kita kesetiaan Allah, kedaulatan Allah, ya, di dalam kehidupan umatnya. Dan ini sesuatu yang luar biasa bagi saya secara pribadi, ya, bahwa kalau Allah setia kepada bangsa Israel, maka Allah setia kepada kita. Ya, seperti itu. Ayat 25 sampai ayat 27.
Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Wah, di sini kita lihat pada akhirnya Allah menyelamatkan umatnya Israel. Ya, ayat 28 sampai ayat 29. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah. Oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jelas Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Jadi kalau saudara saat ini adalah orang percaya, punya iman dalam Kristus Yesus, jangan pernah saudara berpikir, weh Allah salah pilih beta. Atau saudara saat ini yang sudah ada dalam panggilan pelayanan, melakukan pekerjaan yang Allah sudah tentukan, jangan pernah berpikir, kayaknya Allah salah panggil beta ini di pelayanan. No, karena Allah tidak pernah sesali kasih karunia dan panggilannya. Walaupun di sini kita bisa melihat, ya, memang awalnya kalau kita melihat yang mereka bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias juru selamat mereka, bahkan mereka menyalibkan juru selamat mereka, juru selamat Yesus Kristus, ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, bagaimana Allah tetap mengasihi dan punya rencana atas bangsa umatnya Israel, ya. Dan kita tahu bahwa akhirnya mereka percaya pada Yesus Kristus, ya. Allah tidak pernah berubah pada umatnya Israel, dan dia tidak akan pernah berubah pada saudara dan saya. Kenapa? Karena dia nggak bisa nyangkal pribadinya. Saya ingin tunjukkan kepada saya, saudara, di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Firman Tuhan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bahkan di saat kita tidak setia, dia tetap setia. Sama seperti pada saat bangsa Israel tidak setia, Allah tetap setia pada mereka, umatnya. Allah tetap menolong mereka dalam setiap struggle pergumulan mereka. Dan begitu juga dengan kita, umat pilihannya. Ya, dalam struggle, dalam ketidaksetiaan kita, Allah tetap setia dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu. Ayat 30 sampai ayatnya yang ke-31. Sebab kasih karunia, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu beroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Wow, ya. Kita lihat pada akhirnya dulu kita yang tidak percaya pada Yesus menjadi percaya oleh kemurahan Allah. Dan dengan cara yang sama Allah akan berurusan dengan umatnya Israel yang akhirnya mereka pada akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Ya, sampai semuanya itu digenapi dan pasti akan tergenapi. Karena Kristus Yesus Tuhan kita, iya dan amin. Dia selalu menggenapi apa yang dia firmankan. Ya, itulah Tuhan kita. Dan ini sebuah comfort yang luar biasa bagi saudara dan saya. Bagian terakhir ayat 32 sampai ayat 36. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Wow. Ya, pada akhirnya ada dua hal yang kita harus manusia ini pahami, yang oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Yang pertama, Allah adalah Allah, kita manusia, dan tetap menjadi manusia. Ya, karena ada hal-hal, apa maksudnya? Ada hal-hal kita sebagai manusia tidak bisa pahami sepenuhnya tentang Allah. Karena kalau Allah, kita sebagai manusia, ya, sisi manusia bisa pahami Allah sepenuhnya, berarti dia bukan Allah. Tetapi dengan keterbatasan kita sebagai manusia, memang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita pahami, hal-hal yang memang tersembunyi bagi Allah, ya. Dan hal-hal yang memang Dia singkapkan, itu yang Tuhan mau untuk kita pahami, kita terima, dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Tapi ada hal
yang memang kita tidak sanggup untuk pahami karena dia Allah. Ya, itu yang kita harus mengerti. Ya, Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat yang ke-29. Firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Wow. Jadi hal-hal yang memang Tuhan nyatakan, itu yang kita harus pahami, hidupi, imani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, pada akhirnya kita harus sadar untuk menjadikan Allah tujuan, fokus, sasaran, pujian, hormat, kemuliaan yang kita miliki, semuanya kita berikan bagi Dia. Ya, jadi pastinya ya kita harus pahami, apapun yang kita punya itu kita harus sadari itu dari Dia, untuk Dia, ya, sampai selama-lamanya. Puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita selama-lamanya. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar menguatkan kami semua saat ini sampai Kau datang yang kedua kali, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.